Halo, jumpa lagi sama saya. Malam ini malam yang beda nih. Teman saya hilang. Emang bener-bener nih. Aduh, agak berat malam ini bawainnya. Karena saya ngerasa berat kalau ngebawain sendiri, saya ngajak teman lainnya. Bapak produser, masuk Pak. Nih, kurang ajar nih emang nih. Halo. Taruh. Nih Hendy, kemana emang sih Hendy? Emang Hendy tuh kurang ajar ya Hendy. Hendy baru berapa episode sudah lupa callingan. Tidur sih dia. Dia tuh artis GKI Jatiasih yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Beneran. Dia sudah mulai lupa callingan. Iya. Baru Emang dipuji episode kemarin. Iya, kurang ajar dia Bang. Udah lupa lagi. Iya, taruh. Suara gua kecil banget di sini. Oh, iya. Pak, suara saya gede dong. Pak, suara saya gede. Oke. Gini dong. Oke, yang buat ngelihat Hendy nanti titip Oh, salam iya. deh. Salam. Saya Syuting jam 6 bilang. Saya marah. Ya udah, show must go on. Mau ada Hendy. Mau enggak? Iya, harus. Lanjut. Iya, biar kita on time aja. Iya. Gitu deh. Tapi kita ngomongin apa? Enggak gede ini. Nggak ada Hendy jadi bingung ngomongin apa. Cuman gue jadi kepikiran deh. Apa tuh? Kayak ngebahas di pemuda kan tentu kan ada pertemanan kan. Kayak gue misalnya, gue sama Rivo gitu kan. Kayaknya hampir semua orang tahu gue dari peak banget gini loh, teman sama Rivo gitu. Tahu gua peer group ya maksud lu ya? Peer group maksudnya gimana sih maksudnya? Ya itu geng-gengan. Oh enggak ngegeng gue tapi. Tadi lu bilang gitu. Enggak, gue kan temen sama Rivo. Ada Pendra juga, ada Abel. Lainnya enggak? Temenan, cuman gak Ya begitu sama, intens. namanya geng-geng. Oh itu geng-gengan namanya ya. Kok Copi gak ngegeng amat. Geng-gengan. Geng tuh kesannya, geng tuh eksklusif banget gitu loh kesannya. Lalu eksklusif enggak? Sepertinya tidak. Itu kan perasaan lu. Iya, perasaan gue gak sih sebenarnya. Iya, tapi kalau gua sama lu doang ngebahas kayak gitu, debat kusir kita jadi ini. Oh iya, benar. Kita Coba panggil ajak aja lagi kali deh. ya. Iya. Itu ada Irvin. Panggil aja. Irvin, sini lo. Ada clip on satu nih. Dia udah di sini. Ajaib sekali. Iya, Biasanya ada orang nongol dulu di belakang. Ini udah langsung. Biar kayak TV. Oh, kayak di TV. Yang belum tahu ini namanya Irvin. Oh ya. Salah seorang paling charming di GKI Jatiasih. Asik. Mulutnya paling manis. Oh iya benar. Mulutnya dia paling manis. Paling manis. Benar. Paling manis, paling kalem. Idola lah pokoknya. Cucunya Pak Yopi. Cucunya Pak Yopi. Siapa yang nggak tahu Pak Yopi? Banyak. Itu. Halo, aku bukan boneka. Waduh. Wah, udah dibahas lagi. Oke, balik. Balik. Topik. Lagi ngomongin peer group nih Pin, geng-gengan sebenarnya. Itu apa? Nah, kayak lu. Lu pas dari dulu tuh ngerasa punya geng gak sih Pin di gereja ini Pin? Kalau lu? Geng ya? Dari sekolah minggu misalnya lu temenan sama siapa gitu. Cuman itu mulu kesannya. Jadi kayak misalkan nih, lu temenan mulu sama Opa Yopi sampai sekarang. Itu keluarga namanya. Gua nggak geng sih lebih tepatnya. Apa dong? Gue lebih ke teman-teman yang tiap minggu gue punya tempat duduk bareng gitu. Cuman nggak geng. Gimana ya? Ya, geng itu namanya. Coba gue cari ya, geng tuh apa sih? Gue kepo. Soalnya kalau geng tuh kesannya kayaknya negatif bener. Karena setahu gue geng itu jalan sempit. Itu kan. Oh sorry. So kalau di GTA gitu kan geng. Iya sih. Oh geng tuh sebuah kelompok individu yang saling berkaitan, baik teman dekat maupun kesamaan latar belakang. Nah, Geng lah tapi itu. dia nggak latar belakangnya mungkin beda. Oh beda. Tapi mungkin cara bercandanya. Sama. Ya gimana ya gue. Nih lu bilang kan tadi teman duduk di gereja, ya nggak? Setelah lu keluar selesai ibadah, lu kan keluar nih. Iya.
lu ngobrol lagi sama dia lagi. Oh iya. Nah iya. Jadi siapa yang salah? Lu. Oh, sorry. Lu siapa aja sih biasanya kalau temenan Pin di gereja Pin? Walaupun gue tahu ya siapa, cuman yang lain kan nggak tahu. Nggak tahu. Untuk akhir-akhir ini, gue tuh ya temenannya kayak sebelah kanan gue ini. Walaupun ya begitu deh gitu. Apaan? Ya rame sih. Kalau buat pemuda, gue ada Mas Haji, Surya, Sam. Ya gitu, masih banyak. Cuman kalau misalkan yang dari sekolah minggu tuh gue sama Christian Darmawan. Iya. Bukan Christian Armando ya? Enggak, Bukan, jauh. beda angkatan kita. Gue sekolah minggu, dia gurunya. Tua banget lo Jung. Enggak. Sekarang manggilnya Sudahian. Dulu masih kak mau minjem gitar boleh nggak kak? Pakai aja. Oke. Jadi apa tadi? Temenan lo kan itu doang tuh. Iya. Nah, lu menganggap itu sebagai geng nggak? Ya karena gue ketemunya tiap minggu sama mereka, bahkan kalau nggak hari minggu juga kadang-kadang kita buat janjian buat ketemu. Jadi ya gue nganggapnya geng lah, kita sekumpulan. Jadi peer group. Lu tau peer group nggak? Sebenarnya gue peer group sebenarnya kurang tahu gue. Peer group itu Bahasanya sama. apa? Oh peer group itu yang maksudnya. Sama. Cuman halusnya. Kelompok kecil. Sama. Itu iya. bahasa. Kalau menurut bapak yang kemarin psikolog itu Bang ini, Roli kemarin. bahasa halus. Halo Bang Roli. Shout out tuh Bang Roli. Siapa tahu ditonton. Iya kali ya. nggak tahu. Kali. Iya, jadi itu peer group. Jadi menurut lo nih, kalau di gereja tuh ada peer group gitu nggak? Ada geng-gengan gitu nggak? Kalau gue ada sih. Kalau gue ngerasa iya. Ada. Setelah lihat fenomena dari Irvin juga sih kayaknya ada sih. Ya berarti selesai nih. Oke. Apa yang kita mau bahas? Episode berikutnya. Makasih ya buat semuanya. Enggak. Sebenarnya kalau dari peer group ini pernah nggak ada masalah gitu loh Pin di antara kelompok lu dulu deh. Kelompok gue. Nggak ada sih, cuman maksud Ada gua lah pasti nggak Ada mungkin. lah, Gua nggak sama mungkin. Ripo tuh walaupun dari kecil banget pernah kayaknya gue ribut kayaknya Iya, ya. iya. Gua lupa sih. Selek dikit. 2 hari 3 hari berikutnya juga udah main. Iya. Soalnya nggak punya teman lagi kita berdua. Paham. Iya. Cuman ya pasti yang namanya kan itu sekumpulan orang. Itu kan banyak kepalanya di situ. Jadi menurut gua Kepala mungkin apa nih? Oh iya kepala apa nih? kepala yang Kepala keluarga atau ini. kepala apa? Iya. Oh kepala head. Iya, Pemikirannya. Iya, pemikiran. Iya. Jadi Oke. dua aja tuh bisa beda persepsi, apalagi lu sekumpulan tuh ada 5 orang atau bahkan sampai 8 orang. Jadi ya kalau miskomunikasi masalah pasti ada. Oh. Gitu ya. Gitu sih. Iya. Baru Nah, nongol karet. apaan? Itu karet. Tiba-tiba. Iya. Sorry. Ada aja. Ya, terus berarti kalau lu bilang ada aja masalah, itu kebawa ke kehidupan. Kehidupan apa pelayanan? Pelayanan. Kalau buat pelayanan Lu kan salah satu. Iya, lu kan sebagai salah satu kalau di bola tuh wonderkid lah. Iya, bener. Nah, lu paling potensial banget nih buat nerusin berikut-berikutnya. ngawur. Untuk sebagai Lu itu kan menurut pandangan kita ya. Iya, pandangan kita. Iya. Irvin itu bakal meneruskan peran Kak Elis di majelis. Halo Mami. Iya, lanjut. Gua sebisa mungkin tidak membawa masalah ke dalam pelayanan sih. Masalah personal di itu ya. Geng di ya. Kelompok gitu. lu itu ya. Sebisa mungkin. Tapi sebelum itu kayaknya kejauhan deh. Ada peer group di dalam gereja menurut lu berdua oke apa enggak? Oh ya. Lu dulu deh. Soalnya kan kalau menurut gua gereja ini harusnya kan nggak boleh ada kelompok-kelompok nih. Semua jemaat harusnya Itu sama-sama menurut lu? gandengan tangan, melayani bersama. Kalau mulai ada kelompok-kelompok berarti udah yang ini aja deh gua. Ini nggak asik nih orangnya nih gitu. Nah, kalau menurut lo, Vin? Kalau menurut gua kelompok itu penting sih kalau dalam salah satu, maksudnya kalau misalkan gua bahas organisasi. Nah, dalam organisasi itu perlu ada pengelompokan. Kayak contohnya di Indonesia aja tuh pasti ada pengelompokan.
Apa ya? Gue langsung blank nih. Kominfo nih. Iya, kalau menurut gue sih penting sih. Kelompokan pasti kan ya kalau di kehidupan. Kalau lo, menurut lo penting? Penting gue. Kalau menurut gue, sebenarnya gue nggak tahu sih penting apa yang nggak penting. Tapi kalau menurut gue, sebenarnya kelompok-kelompok di dalam gereja itu pun, mau gimana pun ceritanya itu pasti ada. Pasti ada tuh kalau menurut gue ya. Itu alami terjadi tuh pasti. Gitu kan kayak gua sama lo beda pemikiran, beda idealisme gitu kan. Gua pasti akan nyari teman-teman sendiri yang satu idealisme sama gua. Secara natural atau insting gua tuh pasti akan nyari ke situ gitu. Tapi bukan berarti gua nggak temenan sama lo. Oh iya. Itu. Lo nggak temenan nggak jadi nih podcast. Oh iya. Iya. Itu kalau menurut gue. Kalau gue sih sedikit sharing sih. Maksudnya ketika kelompok, gue kan juga punya tempat kelompok main gitu kan. Ketika kelompok main gue misalnya disuruh jadi panitia lah misalnya. Ketika mayoritas kelompok main gue nggak jadi panitia, itu biasanya kan nggak mau kan orang kan. Gue sih kok ngomongin orang sih. Kan ngomongin gue ya. Elunya nggak mau. Gue sih mau aja. Cuman syaratnya paling nggak ada 1-2 lah. Bridging yang baik. Jadi maksud gue kayaknya kelompok itu punya pengaruh besar ya kayaknya ya di gereja ini ya. Di gereja ini dalam bergereja ya. Apa dalam organisasi ya? Gereja ini organisasi bukan? Organisasi. Oh iya kan? Iya. Organisasi dong. Gue salah ngomong saya. Institusi. Organisasi sama. Ya sama lah ya. Ya sebenarnya iya juga. Menurut gue iya juga. Cuman yang jadi masalah adalah ketika dalam sebuah kepanitiaan kayak misalkan lo gitu kan. Oh ya panitia itu termasuk kelompok kan lah ya. Gak tahu gua. Enggak ya? Gua nggak tahu. Ya anggaplah panitia itu adalah organisasi baru di dalam organisasi. Oh iya. Anggaplah gitulah. Anggap begitu lah ya. Kalau salah maaf ya. Ya nanti di komen aja ya. Jadi ketika panitia ada lu, ada gue yang misalkan kita punya kelompok yang berbeda gitu kan. Sebenarnya nggak masalah. Yang masalah adalah ketika gua tahu, ada Tian gitu kan dengan kelompoknya. Terus lu juga berpikir sebaliknya, ada Aji dengan kelompoknya gitu kan. Jadi ngebuat kepanitiaan tuh nggak jalan. Nah, itu yang salah kalau menurut gua ya. Nah, kalau lu gimana menurut lu? Gitu nggak? Gua sedikit iya sama pemikiran nama saya. Banyak enggak? Banyak enggaknya. Kan gue bilang gue tidak mau membawa permasalahan, walaupun itu bukan permasalahan ya. Tidak ditanggapin tadi saya. Kurang ajar dia. Lagi ngelucu ya. Sorry-sorryan. Tapi ntar dulu nih kursi kosong gak enak banget, gue jauh banget nih ngomong nih. Oh iya kalau bertiga gini jadi gak seru ya? Kurang seru sih sebenarnya. Cuman kurang deh. Iya oke. Coba kita cari mangsa lagi. Mangsa. Kesannya ambigu sekali mangsa. Oke, coba mana? Siapa kita panggil? Oke. Waduh, dari sini lah. Gaib dia. Ini episode ini gaib sekali. Bener. Panggil satu nongol, langsung nongol. Panggil satu langsung nongol. Tapi ntar dulu sebelum kita. Oh ya bridging dulu. Bahas yang lanjut. Muka kita berminyak sekali. Iya nih, gak ada muaknya kita. Kalau ada yang muak doang kali, ada yang. Ya buat teman-teman, terutama teman-teman dari GKJTA sih, yang bisa make up, yang pengen nyoba-nyoba nyari muka. Kita rela kok. Rela. Tapi yang harus bagus ya. Kalau jelek, biar ada cakep-cakepnya dikit. Gratis tapi ya. Itu yang penting. Itu yang Jangan penting. lupa. Gratis. Ini juga nih kalau ada kali sponsor apa. Iya, kering. Kosong. Kirain dari tadi ada. Tinggal nunggu gelas. Enggak lah, Nggak boleh minum juga. Nggak boleh minum. Oh iya, untung diingetin temen-temen. Oke Pen, closing. Oke. Kan baru nyampe. Oh udah nyampe. Ya, Pen. Sebelumnya kenalin dulu dong Vendra. Oh ya, kenalin. Vendra ini adalah anak paling sopan di GKJTA. Diri paling tegak. Berdiri paling tegak, sepatu paling kinclong, sepatu APD. Iya. Diinjak sakit tuh, Pak. Diinjak sakit. Apalagi kalau nginjek. Sudahlah. Udah. Nggak usah dibahas. Nanti menjerit dia. Nanti menjerit. Injek kaki maksudnya kan sakit.
Udah, saya jadi lupa nih kan. Kenalan dulu, namanya siapa? Halo semuanya. Ya. Pada kenal kan? Kalau saya sih kenal. Kenal dong. Kali Ya, ada belum. Nama saya Vendra. Saya dari Komisi Pemuda sama kayak teman-teman semua. Oh, kalau lo dari lansia nggak gue panggil. Ada temennya opa gue nih. Ya Vendra ini ketua pemuda berikutnya ya. Woi. Gantiin Hendy yang ketiduran pada hari ini. Hendy, Anda dibahas. Sebagai ketua pemuda, wah, Anda udah digeser. Anda sudah digeser karena Anda ketiduran. Itu Enak Ben. sekali ya di GG Jatiasi ya. Iya. Iya kan? Ketiduran Ketiduran ganti. Enggak. Gak boleh tidur orang sini. Oke. Kita jelasin dulu ke Vendra nih. Gimana nih Mas? Jadi kita lagi ngomongin peer group, geng-gengan. Di Pemuda Jatiasi itu menurut lo ada geng-gengan nggak? Nah terus menurut lo geng-gengan tuh di gereja bagus apa enggak? Terus pasti ada apa enggak? Terus Waduh banyak nih. Cuman lu kalau dari sekolah minggu temenannya itu aja gak sih Ben? Ya, temennya itu aja tapi nambah pasti. Yang paling everlasting lah siapa tuh kawan lu? Kawan gue yang satu itulah. siapa? Siapa? Itu yang ada lesung pipitnya. Ya Afgan. Lalu Andika. Oh, ini kangen Ben. Pujaan hati. Enggak, Yosua Andika. Oh, Yosua. Yosua Lama nih gak ketemu Andika. Opung. Opung. Yosua. Kebiasaan. Yosua Andika, Abel. Biar. Itu sih yang paling dekat. Paling dari sekolah minggu ya? Dari sekolah minggu. Sama Irvin ya? Oh, bukan. Ini anak didik saya. Anda berdua. Tapi lebih ke Vendra. Saya ngajar balita waktu itu. Nggak percaya kan? Saya juga nggak percaya. Ini murid Anda berdua ya? Iya. Dulu badannya nggak segede gini. Iya, lebih gede ya? Masih imut-imut. Sekarang Hah? Udah ada jerawat dikit. Balik lagi, woi. Oh iya, sorry. jauh. Kebablasan dong. Keseruan bahasa nostalgia. Ya, lo gimana Pen? Ya Ben, lu sedikit. Lu setuju gak sih dengan adanya kelompok-kelompok di gereja ini? Yang dimana sebenarnya teorinya kalau menurut gue, kalau di gereja kan harusnya kita nggak boleh ada kelompok-kelompok kan, harus sama-sama merangkul, harus sama-sama ini. Sebenarnya sih ya setuju, cuman dari kitanya sendiri harus banyak bisa beradaptasi sama yang lainnya. Karena itu nggak bisa dihindari pasti. Kita punya temen dari kecil ya udah sehati lah. Main di gereja, main di luar, pasti kita juga sering kontak-kontakan. Itu nggak bisa dihindari. Tapi gimana caranya kita aja adaptasi, ketemu teman baru, tidak membeda-bedakan, bersikap sama. Jadi Tapi kalau mungkin nggak? Nah, gue jadi bingung, jadi kepikiran nih. kenapa? Mungkin nggak lu tidak membedakan perlakuan? Kalau lu sendiri nih, misalnya ya, lu teman mainnya adalah Tian, dan memang kebetulan temen nih ya, dan dia nggak temen lu nih. Iya, misalnya dulu nih, Irfan kan dulu kan didik Kan sekolah ini murid minggu nih, lu. tiba-tiba Udah songong tuh, males gue. udah mulai panpen. Mungkin gak sih lu memperlakukan yang sama ketika lu main sama Tian, terus lu ketemu anak ini. Gue takut, gue ngomongnya gue bener. Tiba-tiba lu perlakuan lu sama lah intinya gitu. Kayaknya sih nggak bisa mas. Nah, Karena pasti kita ada rasa asik sendiri sama kelompok kita. Contohnya nih ya, kalau selesai ibadah kan, itu semua pasti langsung pada Iya benar. kita ngobrol, misalnya gue sama Tian, ngobrol, yang mau ngucapin selamat hari Minggu kan sampai kak ini selamat hari Minggu sampai kayak gitu. nah, Kayaknya sih nggak bisa. jadi nggak Tapi mungkin nih. bisa dikurangi mas. Gimana caranya menurut lo nguranginnya? Ya lebih kalau kita seumpama pengurus ya, pengurus komisi pemuda misalnya, kita pasti lebih mengutamakan jemaat-jemaat yang lain dulu baru kelompok kita. Biasanya gue muter dulu nih, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Demokratis sekali jawaban Anda. Tapi Nggak salah emang jadi ketua pemuda berikutnya.
Oh iya, Irvin itu wakilnya bukan sih? Taruh dulu. Bukan. Oh bukan ya? Saya Gua kira tidak Irfan punya wakil. Sedih sekali. Oh nggak punya wakil ya? Oke. Lanjut. Oh gitu ya berarti ya. Oh berarti Tapi tetap Mas, ujung-ujungnya balik. Tapi gue ngutamain tatap muka dulu. Gue salamin satu-satu sampai bantu Selain terakhir. pilih grup lo. Iya. Selain geng lo ya. berarti setelah lu menjadi pengurus, ini dong harus bersikap lebih netral berarti lah ya. Sebenarnya telat sih. Sebenarnya nggak harus jadi pengurus juga. Oh. Anda ngapain ya? Diem aja dari tadi. Cuma Saya ketawa nyimak ketawa. Tanggepin dong. Tanggepin dong apa gitu, pernah punya apa gitu, Kangen makan cilor ya. Iya. pernah punya temen kenapa gitu loh. Itu kayak kenapa? Nggak ada ya? Gak ada sih saya. Nah, berarti peer group menurut lo pasti ada. Pasti Mas. Pasti ada. Pasti. Cuman harusnya kita tidak apa namanya? Bisa dikurangi lah maksudnya. Bisa dikurangi. Saat kita sudah mulai di gereja. Cuman gue pengen ini deh. Belum kelar ya? Sorry gue potong. Tapi untuk di luar ya Kalau di gereja berarti sebaiknya tidak. sebaiknya tidak. Gue pengen nanya ini sih buat kita semua sih. Apa tuh? Gimana sih caranya biar kita tidak dianggap eksklusif? Maksudnya peer group ini kan berarti kita emang udah kenal teman kita ini dari kecil nih. Iya. Jadi akan lebih terlihat ya itu aja gitu loh. Oke. Nah, gimana caranya biar kita tidak terlihat oleh orang luar? Maksudnya buat orang yang di luar peer group kita, ini eksekutif. Eksklusif. Biar kita nggak kelihatan eksklusif gitu loh. Kesannya kalau udah menimbulkan eksklusif di pandangan gue ngeliatnya jadi kayak wah ini geng ini nih geng modis nih. Kalau kita outfitnya nggak mahal nggak boleh gabung lagi nih jangan. Ditanya enggak tuh berapa harga outfit lu? Oh iya. Ya maksudnya ketika muncul pandangan eksklusif takutnya akan muncul spekulasi Mulainya dari geng yang dulu lain. ya. Mulainya dari geng dulu ya. Mulai dari geng dulu, akhirnya mulai bikin kelompokku sendiri gitu loh. Oke. Kita bikin kelompok sendiri, akhirnya mulai yang ini nongkrongnya di sini di apa nih namanya perpustakaan misalnya, yang satu di warkop. Pas dia mau ke warkop, kelompok perpustakaan mau ke warkop, dia kayak ada ini nih males gua. Nah, akhirnya udah merembet ke personal nih. Menurut lo gimana? Mulai dari yang paling bijaksana. Biasanya nih Mas, biasanya dari beberapa kelompok itu pasti ada orang yang sosialnya tinggi. Biasanya orang yang Itu kayak pasti gini, itu menurut lo tuh. maksudnya sosial tinggi itu gimana sih? sosialnya tinggi tuh maksudnya ya mudah bergaul aja ya. Supel. Pasti tuh ada. Nah, biasanya dia yang jadi kompor. Misalnya Maksud jadi kita kompor tuh gimana? Panas. Nyala. misalnya gini Mas. Kita kan kalau di Komisi Pemuda kan nyusun yang bertugas tiap minggu. Kadang kan kita stuck nama nih. Siapa nih kemarin minggu lalu udah. Nggak enak kan kalau ditaruh minggu depan lagi. Pasti kita shift-shiftin, kita nggak mungkin. Shift. Oh, ya. Pasti nih anak yang supel, pandai bergaul pasti ngusulin nama. Mendingan ini aja deh. Loh, emang lu punya nomornya? Punya lah. Tahu buat speak, tahu buat tahu. Nggak ngerti deh. Maksud lain. Kan siapa tahu kan ping selamat malam. Kok nggak dibalas? Yang penting punya nomornya. Nah, ini Kadang kita butuh yang kayak gitu tuh. ngomongin siapa nih yang ini nih? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Gue aja deh biar aman. Kita jadi gosip. Oh iya jadi gosip ini. Nggak boleh. Jangan lu. Nggak biasanya. Mas. Oh biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Pasti ada tuh. Pasti ada tuh Mas. Lah terus? Nah, mulai dari situ dia kan ikut bertugas nih. Mungkin pertama kali. Nah, anak yang supel kan pasti mendampingi kan. Nanti kamu gini. Nah, terus otomatis kan wajah-wajah seperti itu kan familiar. Saat kita stuck nama lagi. Oh iya, kemarin 2 minggu lalu ini. Oh, mungkin bisa dimasukin minggu ketiga. Biasanya kayak gitu, Mas. Oh, Nah, jadi biasanya tuh yang apal-apal gitu tuh Mas Putra. Soalnya Mas Putra jago banget. Berarti Mas Putra adalah yang kompor. Kompor tuh Mas Putra. Anak supel dia berarti. Ya. Supel. Oh, jadi sebenarnya untuk menghindarinya adalah tugasnya si orang supel ini, Mengingatkan. si suplemen itu, supel girl ini. Pil. Supel. Si manusia supel ini di setiap geng itu yang ngebaur gitu. Pasti pertama dia, dan kalau bisa ya dia jadi kompornya itu Mas, ngingetin ke temennya. Itu tugas apa? Iya, itu. Insting aja sih sebenarnya.
Bawaan aja mas. Bawaan aja. Kalau Bawaan tugas, orok. kalau itu tugas kesian juga dia. Iya, kalau tugas yang paling supel, paling PR banget. Berdarah dia. Iya, soalnya dalam pertemanan kan pasti kan ada naik turun mood kan. Kita nggak pernah tahu nih kondisi orangnya gimana, gitu kan. Bisa aja nih lu lagi kondisi lu lagi nggak bagus lah, mood lu lagi nggak bagus. Terus ceritanya nih si kompor dari gengnya Pendra nih bercandain lu. Iya. Anak baru. Maju. Maju. Dibercandain lah pokoknya lah, gitu kan. Terus lu kesel nih sama dia. Nah, lu jadi mempengaruhi teman-teman lu nih. Gitu ya sih maksudnya. Bener gak? Apalagi lu jarang ngobrol kan. Oh iya. Kadang kan udah kita. Oh iya, maksudnya gitu Pin. Jadi lu kayak mempengaruhi peer group lu. Lu langsung ngomong, ini peer group yang ini. Geng yang itu nggak asik tuh. Asik tuh. Kelompok golongannya sih golongan darah kali. Atau ketika lu nggak punya peer group, lu jadi bikin peer group sendiri. Terus langsung ngomong, nggak asik sama. Nggak asik tuh yang itu, gitu. Apaan lu manggut-manggut doang? Iya. Jawab. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ya itu apa lu mempengaruhi teman-teman lu? Ya, lu udah menyikapinya. Atau lu punya pengalaman nggak? Gitu. Oh, kalau gue cara nyikapinnya gimana? Atau lu punya pengalaman kayak gitu nggak? Oh, untuk pengalaman gue nggak ada sih kayak gitu. Cuman cara nyikapinnya, ya gue tipikal orang yang bukan dendam sih, sama gue nggak suka ngasut orang. Dendam tuh panas tinggi ya? Itu demam. Jawa ya. Iya, jadi ya udah gue bukan tipikal yang ngasut orang. Jadi gue kayaknya kalau kayak gitu gue nggak bakal kayak ngasut geng gue buat ini orang ini nih yang kemarin gini gue kayak nggak gitu. Tapi kalau kayak gitu mempengaruhi pelayanan lu nggak sih? Ketika lu misalnya berarti kan hitungannya secara nggak langsung lu udah dibercandain tuh kan udah agak sakit hati gitu kan. Iya, apalagi kalau kondisi lu lagi nggak bagus ya. Iya, hati lu udah nggak damai gitu. Tapi dalam satu kesempatan Komisi Pemuda harus tugas di kebaktian umum. Lu jadi persembahan bareng si yang lu sakit hati ini, si geng rombongan geng ini. Iya. Kan susah tuh. Lu gimana? Kalau gua ya sebisa mungkin gue pasti harus lakuin tugas-tugas profesional lah ya. Iya. Kan belum tentu, mungkin masalah kemarin mungkin hati gue emang lagi gak enak, terus dia kayak gitu kan, itu maksud gue insting aja orang kayak gitu kan buat nyuruh misalkan maju ke depan gitu. Nah, jadi, cocok banget. Cocok. Ya, jadi intinya gitulah. Nah, kalau gue nih ya, berarti gue pernah mengalami itu. Kalau gue gitu kan, kondisi gue lagi nggak bagus gitu kan, terus gue pernah dendam banget sama dia nih, gitu, sama Tian nih. Pernah. Bukan gue ya mas? Bukan. Pernah ya? Matian. Tahu gue. Ya buat apa juga tahu, nggak usah. Oh, langsung gak enak deh. Ya, podcast ini bubar. Oke, ini edisi terakhir podcast kita karena Haji dendam dan gue baper. Enggak. Tadi gimana? Tapi pernah. Pasti karena pasti gua rasa sih kayak semua kalau udah dalam suatu komunitas, dalam semua peer group pasti ada rasa inilah ya. Iya pasti rasa ada. Jadi gue pernah nih intinya kondisi gue lagi nggak bagus gitu kan. Terus Tian tuh inilah intinya entah bercanda. Gue lupa waktu itu entah bercanda entah dia ngajakin satu kegiatan gitu kan. Gue serius nih nanggepin ini. Udah gue cabut ya sama Pendre. Dipikirin nih. Jangan. Langsung Tapi kan udah lewat. Udah lewat nggak apa-apa. Cluenya dong. Iya, terus gimana? Udah gitu tuh gitu kan. Terus udah dia ngajakin gitu, kondisi gue lagi nggak bagus. Gue langsung kepikirannya adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama ajakan Tian itu gitu loh. Jadi kayak Tian ngajakin, "Ji, apaan? Kita hunting foto yuk." gitu. Karena gua tahu, misalkan gua taunya adalah Tian tuh temenannya sama lu, sama Vendra, sama Abel gitu kan. Karena gua tahu, males gua gitu kan. Ntar lu ngajak mereka juga lagi gitu kan. Gua jadi nggak punya teman gitu kan. Lu ngajakin gua sebenarnya atau ngajakin mereka biar mereka mau ikut, atau lu punya tujuan lain sebenarnya lu ngajak teman-teman gua gitu biar memperluas lu punya tujuan di balik lu ngajak gua gitu loh. Nah gua pernah tuh ngalamin kayak gitu kan.
Nah jadi karena gue dari ketidaksukaan gue ke Tian, habis itu gue jadi kayak lebih defensif ke kelompok gue. Bahkan mungkin bisa aja gue menghasut gitu. Cuman gak menghasut ya? Enggak. Belum tahap segitu ya. Belum. Apa pengen gue hasut? Waduh jangan dong. Hasut ya? Gue juga pengen sharing sih Ini jadinya. sampai selebar itu ya Mas ya. Iya, karena makanya gue bilang geng-gengan di gereja tuh bisa aja jadi ke arah situ. Oh iya juga sih. Kalau gue juga sharing sih. Gue tuh pernah punya dendam sama Haji. Saya Gak mau kalah. Enggak sih, gue kayaknya gak pernah. Gue tuh lebih ke masalah personal peer group sih gue kayaknya ya. Bisa juga. Maksudnya dari masalah personal peer group itu malah jadi bisa pecah gitu loh. apalagi satu kepengurusan ya. Ya. Apalagi satu kepengurusan. Ya. Kayak misalnya peer group gue kebetulan waktu remaja adalah Misalkan lu sama Vendra deh. oh salah gue, pengurus remaja gue waktu itu adalah peer group gue waktu itu. Yang namanya pengurusan kan pasti ada profesionalitas kan. Ya. Pada saat itu adalah gue agak selek dengan peer group gue. Jadinya ke bawah ke masalah personal. Akhirnya salah seorang di peer group gue jadi nggak mau ini. Anda salah soal itu. Nggak boleh dong. Jadi masalah personal jadinya pada saat zaman gue tuh 2010 deh kayaknya. Iya 2010 di remaja. Dia kan pengen ya waktu itu ya. Ya. 10 tahun lalu. Oh lupa lu ya? Lupa. Ya pokoknya kan remaja kan zaman kita pengurus kan sempat emang kayak ya remaja gini amat sih gitu. Kita mulu kan apalagi. Ya. Udah kita mulu, personilnya pecah karena masalah personal. Nah gitu. Cuman untungnya setelah berapa bulan akhirnya mediasi lah jadinya. Itu kan yang terjadi kalau itu dalam satu peer group. Ya enggak? Iya. Nah, kalau enggak, lu sama gue nggak satu peer group dong, ya kan? Gue kan temennya orang-orang ya tahu lah, ya kan? Anak-anak seni lah. Mana Bang Ray mana? Iya. Aji kan temen anak-anak seni, lu kan temen-temen anak-anak militer. Ya kan? Beda Udah kontennya. pas gue ketika anak seni gak ada yang ngatur, Gak ada aturan. Gondrong ketemu cepak ya. Gondrong ketemu cepat kan susah. Iya kan? Nah, selek nih, gitu kan? Itu jadi ngebawa pengaruh nggak sih ke teman-teman gue? Ya jangan sampai. Kalau itu terjadi, menurut lo gimana cara mengatasinya? Itu buat keluar inisiatif pasti susah tuh Mas. Karena nggak ada hal yang bisa membuat kita ketemu. Kecuali mungkin di event ke depan atau di kita lagi dalam satu penugasan. Baru tuh bisa tuh. Baru tuh mungkin udah agak cair. Oh. Kadang kalau kita sama peer group kita kan, sama satu grup kita sudah waktu itu kita sempat kesel selesai pelayanan, kita pasti ngomong, lu kemana lu betul ditungguin gini. Kita udah keluar undak-undak nih, baru hura-hura lagi, pasti kita lagi. Nah, tapi kalau sama yang gak peer group, ini yang gue juga bingung nih. Oh, lu juga nggak tahu nih? Gue juga nggak tahu, belum tahu. Oh. Harus Karena ada susah Mas, inisiatif susah loh. Iya sih, makanya. Apalagi beda bahasan, ya kan? Iya. Beda umur. Iya bukan maksudnya kayak beda gaya main. Itu ya dia kan? Mas. Beda gaya main dan yang repotnya adalah yang selek adalah yang lo bilang tadi kalau misalkan si kompornya ini selek antara kompor selek ya kan. Itu dia. Itu harus ada ini sih menurut gua harus ada sebuah event yang memaksa antara dua kelompok ini harus berkolaborasi bareng ya. Kalau udah kayak gitu kan mau nggak mau harus jalan kan. Oh gitu ya. Kalau menurut gua sih. Dan menurunkan ego pastinya. Harus menurunkan ego kan. Soalnya kan ada tanggung jawab di situ kan untuk misalnya dua kelompok ini harus jadi panitia retret pemuda. Wah mau nggak mau kan harus komunikasi terus. Atau mungkin nggak sih sebenarnya si kompor tadi itu yang gesekan tadi itu dia jadi harus punya inisiatif atau kesadaran kalau yang punya masalah tuh gue. Bukan teman-teman gue. Jadi kalau misalkan nih gue sama Irvin gitu kan, kebetulan Irvin sekarang lagi gondrong ya. Jadi temen gue. Besok kalau cepak enggak. Ya udah gue gondrong terus. Oh lu gak mau temenan sama yang cepak berarti Vin? Lu gak mau temenan sama gue.
Sorry men. Mulai songong dia. Lu banyak aturan, Pen. Mulai songong dia. Songong. Nah kayak gini kan jadi peer nih, jadi peer group kan, jadi geng-gengan nih. Kan dari obrolan peer group gitu gue ngomong sama Hendy terutama. Kan gue juga temenan sama Hendy kan. Hendy lagi. Bisa gak sih? Masih diundang nggak besok? Semoga masih di Hati-hati di. Hati itu. Kan pertama gue ngomong sama Hendy kan, dia bikin podcast aja Hendy biar pemuda kita bikin konten YouTube lah, biar media sosialnya lebih jalan gitu. Gak stuck kayaknya. Gak stuck. Dia oke, akhirnya gue terus tanya ke Vendra, ke Mas Putra, bikin podcast yuk. Biar ini, kebetulan mereka juga peer group gue kan. Akhirnya gue mengeluarkan ide-ide, bahasannya ini. Karena kita udah temenan udah lama, udah satu visi, akhirnya nggak ada ide baru tuh. Akhirnya gue mulai ngajakin Aji yang menurut gue jarang main sama Aji nih sebenarnya nih. Ini maksud gue mas. Akhirnya ngobrol sama Aji, konsep berubah total. Bukan karena Aji ngatur, tapi karena kita berkolaborasi. Tapi bulir-bulir idenya mas. Dari sini. Oke. Gitu ya. Ingredient yang lainnya dari rekan-rekan. Iya. Oh, berarti gua tahu kesimpulannya nih berarti. Sebenarnya berarti peer group itu pasti ada. Pasti Pasti, ada. Mas. Pasti ada di gereja. Justru malah berarti semakin banyak peer group semakin bagus dong. Kalau menurut gua masih pasti bagus. Kan jadi Kalau menurut banyak jadi banyak ide kan? Iya. Selama itu tidak gesekan ya peer group itu. Oh. Tidak gesekan maksudnya tidak merasa kelompok gua paling lebih dibanding kelompok yang lain. Tapi kelompok gua punya ide ini, kelompok lu punya ide apa? Yuk kita ngobrol bareng, kita bikin, siapa tahu akan menjadikan Sesuatu yang lebih. kayak podcast ini. Iya. Oh. Artis gue nih. Merasa podcast ini paling mantap. Padahal podcast ini paling mantap karena tidak ada podcast lain di kayak Jati Asih. Tidak ada lawan. Coba remaja buat, lansia buat, kalah kita. Apalagi ceritanya lansia udah banyak makan. Oh iya. Lansia kalau bikin podcast Pengalamannya. Seru kan? Seru. Kita Kita undang lagi. Lansia. Kita udah ada tamu lansia. Opa, Yopi. Opa di rumah aja. Jadi gimana kesimpulannya tadi gimana Ci? Berarti kesimpulannya adalah peer group di gereja itu udah pasti ada ya. Betul. Bahkan semakin banyak peer group semakin bagus. Semakin bagus asal diolahnya dengan baik. Yang tidak boleh adalah terjadi gesekan. Dan tidak ada yang boleh merasa kelompok gua lebih baik dari kelompok lu. Gesekan pasti masih ada, mungkin ngerasa yang itu kan eksklusif, yang ini eksklusif. Disikapinya dengan bijaksana aja. Mungkin dengan ngobrol bareng, wah kayaknya nggak setuju deh dibilang eksklusif. Yuk kita ngobrol bareng yuk. Tuh, siapa tahu jadi berubah pandangan. Oh ternyata nggak eksklusif deng, mereka premium gitu. Kok premium? Di bawahnya eksklusif. Iya, dan ketika misalkan ada dalam satu pelayanan di gereja, berarti ketika ada acara yang harus melibatkan banyak peer group ini, peer group itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Itu menurut gua wajib tidak boleh ada sih. Oh, gitu ya. Berarti Itu kesimpulannya gitu. ketika ada acara besar ya peer group ketemu peer group A ditambah peer group B menjadi peer group C. Jadi peer group baru. Kayak drama aja mas. Apa tuh? Semua umur main. Iya. Iya. Itu jadi peer group baru kan di grup WhatsApp tidak ada grup baru lagi kan grup drama. Iya. Apalagi Iya. Boleh. Oh, gitu ya. Oke. Tapi ditekankan ini pendapat kita. Iya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain boleh komentar di kolom komentar. Iya. Tapi kita off. Jadi jangan harap Anda komen. Jadi personal chat aja biar nggak malu kita. sebelumnya kita sudah mandi. Oh iya. Menjawab pertanyaan dari Siapa? Hadar Beni. Oh iya. Kita sudah mandi. Emang ini karena nggak ada tim make upnya aja, jadi kelihatan belum mandi. Ya. Tapi saya yang belum mandi. Godain. Kita udah naik kan, udah turun lagi sama dia. Oke. Kalau gitu. Terima kasih buat kalian berdua. Semoga cepat ya dilantiknya ya. Iya, semoga cepat dilantiknya, benar. Iya. Benar. Karena ya agar kita bisa muncul ide-ide baru lagi dan segera bisa soalnya ini berjalan. belum dilantik, nahan-nahan nih idenya nih. Gue belum dilantik, belum dilantik. Pasti ditahan memang mereka. Ditahan sama mereka. Siap-siap ya Bin. Irvin jadi apa sih Bin? Ya, Pin. Ketua. Gue udah mau diganti nih.
Nah, di sini. Karena lu mau ketiduran. Itu. Jadi Hendy. Terima kasih idenya. Anda semakin tertinggal. Nggak, lu jadi apa, Pin? Gue sekretaris. Oh, lu sekretaris. Sekretaris pemuda. Kuliah jurusan? Jurusan manajemen Oh, nyambung. masih masuk. Manajemen apa sih? transportasi udara. Oh, nggak nyambung. Ah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Mau di pesawat, mau sambil ngetik. Itu tadi udah kita bahas tentang beer group, tentang ya kesimpulannya udah Kesimpulannya dapat. udah dapat. Nah, oke, kalau gitu cukup sampai sini dulu aja podcast kita kali ini. Aku Nabila JKT48. Saya Babe Cabita. Saya Karim Dias. Kita lihat dulu. Saya Uus. Kami pamit.